Ini suara saya feedback ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Bapak Ketua STKIP PGRI Sumeneb yang saat ini sedang ikuti rakor. Semoga diberi kemudahan, kelancaran, sehat, sukses untuk semuanya. Wabil khusus keluarga besar STKIP PGRI Sumeneb. Yang kedua, Bu Suhartati dan jajarannya yang senantiasa bersemangat dalam segala situasi dan kondisi untuk turut serta membesarkan prodi pendidikan bangsa dan sastra Indonesia. Saya selaku Ketua Umum Adopsi mengucapkan selamat dan sukses. Mohon terus dibantu teman-teman bisa saling berkolaborasi, saling menguatkan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan dan juga kualitas SDM pendekar-pendekar bahasa yang ada di Sumeneb. Yang ketiga, wabil khusus ini untuk Kang Mas Husamah, Husamah Leiden. Kang Mas Husamah ini dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang ya. Karena sudah cukup lama saya tidak ke UMM, terakhir visitasi yang S1 S2 Bahasa Indonesia ya, bersama teman-teman di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ada Mas Ribut, ada Pak Kikit dan kawan-kawan. Dan Pak Kikit ini yang terus bergiat di jurnal Kembara yang baru saja kemarin juga naik peringkat ke Sinta 2. Selamat sukses ya untuk Mas Kikit dan juga Mas Husama sebagai keluarga besar UMM. Karena kalau di Universitas Muhammadiyah itu ya seperti keluarga sendiri, di PGRI seperti keluarga sendiri. Karena kalau visitasi ya ke PGRI ya ke Muhammadiyah, ke seluruh di wilayah Indonesia, keluarga besar kita itu. Kemudian untuk Mas Judi, semoga tetap menjadi bagian penasehat ulung melalui lagu-lagunya Judi telet totet, gitu ya. Semoga terus bisa menjadi salah satu bagian nilai-nilai yang bisa untuk membangun karakter melalui lagu-lagunya. Ini senantiasa dikembangkan terus. Terus wabil khusus untuk Bapak Ibu dosen mahasiswaku di STKIP PGRI Sumeneb yang senantiasa menjadi salah satu pilar keteladanan ke depan. Ini menjadi bagian terindah. Dan yang sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman semua, Pak Rohmadi itu belum profesor, jadi saya belum mengajukan profesor. Ya kalaupun profesor kan profesor associate. Nah, panggil saja Rohmadi. Kalaupun besok saya sudah mengajukan profesor, ya dipanggil aja Rohmadi, nggak usah pakai prof gitu ya. Jadi tetap itu akan lebih indah terasa ya. Jadi bagi kita itu hanya upaya untuk bisa mengajukan semangat kita ya. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga nanti doa Bapak Ibu terwujud, tapi menunggu saya mantap dulu ya. Nanti kalau saya sudah mantap hati untuk saya laporkan, saya ajukan ke Ristek Dikti, saya ajukan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya tadi sudah disampaikan oleh Mas Husamah dengan sangat lengkap, sehingga sebenarnya tidak usah saya tambah, itu sudah sangat lengkap dari Mas Husamah, karena ini menjadi bagian kebersamaan untuk kolaborasi. Tetapi saya lebih mau menambahkan bagaimana kita membangun semangat untuk berliterasi pada publikasi ilmiah yang katakan Mas Husamah tadi. Pentingnya sudah, tekniknya sudah, caranya sudah, semuanya sudah. Tapi sebenarnya apa toh esensi kita yang harus kita bangun untuk menuju pada publikasi ilmiah ini. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, proses inilah yang sebenarnya harus kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Secara tidak langsung tentu saja Bapak Ibu kenal betul ketika kita melihat beberapa komponen dalam publikasi ilmiah kita. Sebagai seorang dosen tentu kita memiliki kewajiban bagaimana kita bisa membangun karakteristik publikasi yang terintegrasi. Maka kami melalui adopsi ini terus menggawangi berbagai dimensi keilmiahan yang kita lakukan pendampingan, baik publikasi jurnal ilmiah untuk Sinta, kemudian untuk berreputasi internasional, ini kita semua lakukan. Dan juga pendampingan bagaimana kita menginisiasi jurnal-jurnal yang memang baru
dikembangkan oleh teman-teman prodi. Nah, apa yang disampaikan Mas Husamah tadi sangat menarik ketika itu Bapak Ibu lakukan secara intens. Jadi sebenarnya kita memerlukan itu sebagai upaya apa? Upaya pengembangan keprofesian kita sebagai dosen. Mengapa demikian? Sebagai seorang dosen kita berkewajiban sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa kita ini wajib mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan. Nah, ini salah satunya dilakukan melalui publikasi ilmiah yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari upaya kita yang tentu saja nanti akan bisa kita lihat dari dimensi apakah itu menjadi sebuah produk ilmiah yang dipublikasikan di media jurnal atau mungkin di media cetak. Nah, inilah yang sebenarnya teman-teman harus ingat betul pesan Pak Menteri di pilar yang pertama sebagai dosen penggerak itu harus memiliki profesional dan inovasi. Nah, salah satu upaya inilah yang tentu saja harus kita miliki sebagai dosen kepada mahasiswa, guru juga harus kita ajak karena kita bergerak di pendidikan. Tentu saja kolaborasi kita antara mahasiswa, guru, dan dosen ini harus sinergis. Maka selalu saya katakan bagaimana upaya-upaya untuk bisa melahirkan generasi Pancasila yang dicanangkan oleh Mas Menteri, ini harus kita bantu, ini harus kita dukung. Jadi berpikir kita adalah berpikir global, bagaimana kita mampu memberikan kontribusi yang nyata, apa yang katakan Mas Menteri ini nanti betul-betul akan memberikan dampak nyata. Jadi yang disampaikan Mas Husamah tadi akan sangat menguatkan pilar pengembangan keprofesian berkelanjutan kita ketika kita betul-betul mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan ilmiah, baik di kampus, di sekolah, maupun dimanapun. Sehingga kita mampu menghasilkan sosok-sosok generasi muda ke depan yang unggul, yang diharapkan oleh Pak Presiden adalah bagaimana melahirkan SDM unggul. Ya, keunggulan itu harus ditopang dengan apa yang diinginkan oleh Mas Menteri menjadi pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, memiliki kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan itu semua tidak bisa lepas dari bagaimana kita mengedepankan keterampilan abad 21. Dan ini menjadi salah satu bagian yang tentu saja di Merdeka Belajar ini menjadi bagian terindah. Sekarang ini dengan kita bayangkan ya, kalau saya dulu pengen kuliah di kampus S1, waktu kita kan SMA itu masih ideal pengen kuliah di kampus A, B, C gitu, tapi tidak kesampaian. Baru kita kesampaiannya di S2 ataupun S3, kita masuk ke sana. Nah, tapi sekarang ini di Merdeka Belajar, ini saya baru saja sambil menunggu tadi ada salah satu mahasiswa saya Merdeka Belajar untuk mengambil mata kuliah pragmatik dari UPI. Nah, ini UPI bisa ngambil ke UNS. Karena Pak saya dulu cita-cita ingin kuliah di UNS tapi nggak pernah kesampaian, sekarang bisa kuliah dengan Bapak. Saya sering baca buku Bapak tapi belum pernah ketemu Bapak, sekarang saya bisa masuk kelas Bapak langsung. Nah ini bagian terindah ya. Nanti silakan mahasiswa-mahasiswa dari STKIP PGRI Sumeneb ikut kuliah di UMM, ikut kuliah di UNS dengan senang hati. Pak Romadi akan memberikan layanan itu. Kalaupun tidak melalui program Merdeka Belajar, melalui kerjasama sinergis kita, saya memberikan kuliah umum untuk teman-teman di STKIP PGRI Sumeneb. Nanti dari Sumeneb memberi kuliah di kelas saya. Nanti dari kelas Sumeneb memberi kuliah di tempatnya Mas Husamah. Ini kan indah sekali. Nah, itulah pendidikan di Indonesia untuk semua tanpa membeda-bedakan. Kuliah di UNS, kuliah di UMM, kuliah di Sumeneb, kuliah di UGM, kuliah di UNJ, kuliah di UNY, di mana saja sama. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, untuk membangun kemajuan dan kejayaan NKRI. Nah, ini yang harus kita bangun, cara berpikir bersama untuk seluruh guru, mahasiswa, dosen di Indonesia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat itu semua terwujud, maka upaya Mas Menteri untuk bisa mewujudkan sistem pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran berbasis HOT untuk bisa merealisasikan Merdeka Belajar yang ada di kampus Merdeka dengan basis KKNI dan SKKNI yang nanti luarannya, lulusannya mahasiswa itu bisa memiliki sertifikat kompetensi, inilah yang diinginkan. Sehingga posisi inilah yang sebenarnya nanti akan bisa kita kuatkan mindset cara berpikir kita, ini akan berubah semuanya. Sehingga menulis buku, menulis di media cetak, menulis artikel, itu hanya dampak saja, itu hanya impact saja. Jadi kalau orang sudah memiliki cara berpikir terbuka seperti itu, semua ide dan gagasan akan senantiasa dibuka seluas-luasnya. Untuk apa? Berbagi ilmu. Untuk apa? Beramalilah. Untuk apa? Beramal jariah. Untuk apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan itu semua harus kita lakukan.
Nah, kalaupun impact-nya nanti berimpact pada dampak BKD, berimpact pada kenaikan jabatan, pangkat fungsional, berdampak pada remunerasi, berdampak, itu semua impact saja. Jadi jangan sampai justru sekarang ini saya sering mendengar, wah ini hidup sekarang dipenuhi dengan skopus, hidup harus berorientasi pada cinta. Bukan. Itu yang harus diubah cara berpikir kita agar kita tidak terbelenggu. Karena belenggu-belenggu itu yang membangun kita sendiri. Janganlah membelenggu dan membatasi hidup dengan keterpurukan yang akhirnya membuat kita lelah. Tapi kita buka seluas-luasnya. Kesemestaan alam ternyata membersamai kita dengan cinta dan candaria. Ini yang kita bangun. Sehingga kita akan selalu berbahagia. Bisa menuangkan ide dan gagasan dengan gembira. Dan ini kita bisa membersamai mahasiswa, guru, dosen, seperti katakan Mas Usama tadi. Itulah keindahan yang kita lakukan di Kampus Merdeka seperti yang dicanangkan Mas Menteri, tentu akan berdampak untuk semua. Dan ini program yang dicanangkan ini selalu upaya untuk meningkatkan kualitas. Cara berpikir dan cara pandang kita saja yang mungkin akan membedakan. Nah, tetapi teman-teman yang badan luar biasa, kalau kita lihat upaya penulisan, upaya proses pembelajaran, upaya perbaikan kurikulum itu sebenarnya menjadi indikator-indikator yang dituju bagaimana kita meningkatkan kualitas lulusan kita, mahasiswa kita, sarjana kita, kualitas dosen kita, kualitas kurikulum pembelajaran kita. Nah, kalau itu kita lakukan semua, dengan senang hati akan bisa terwujud. Bagaimana skripsi yang betul-betul berkualitas, bagaimana tulisan yang berkualitas, dan itu semua tidak akan terasa. Dan harus kita sadari betul, Mas Judi, Mbak Tati, ketika membimbing mahasiswanya calon sarjana, jangan dipaksa menjadi seperti Mas Judi atau Mbak Hartati. Mereka baru calon sarjana. Loh, Mbak Tati sama Mas Judi jadi seperti itu butuh berapa tahun, bayang pun. Mosok jadi sarjana dipaksa, harus begini, jangan. Tunjukkan saja jalur roh ilmiah yang benar, teknik penulisan yang benar, kategori penulisan yang benar. Nanti mereka akan menjadi setelah jadi sarjana. Pak Judi sama Mbak Hartati, Mas Usama, saya dulu juga seperti itu. Jadi jangan dimarahi, jangan disemoni, jangan diberikan kesempatan. Mereka baru calon sarjana. Yang saya membimbing untuk yang S2 juga saya katakan, teman-teman, jangan dipaksa seperti Bapak Ibu magister, Bapak Ibu dokter. Bapak Ibu dari dokter aja bertahun-tahun, cukup 5-6 tahun, bahkan menjelang DO baru diluluskan. Nah, jangan dipaksa mereka setelah membimbing anak-anaknya dipaksa, harus seperti ini, harus seperti ini. Jangan dipaksakan begitu. Ini yang harus dilihat bersama-sama. Kesadaran untuk kita belajar, kesadaran untuk berpikir bersama, ini yang harus kita bangun dengan 5B yang saya katakan. B pertama bersilaturahmi, B kedua berkomunikasi, B ketiga berkolaborasi, B keempat beraksi, B kelima berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Lah ini loh, kalau dosen-dosen kita dengan mahasiswa bisa melakukan 5B itu betapa indahnya. Bersilaturahmi, kita bisa berdiskusi bersama, saling kunjung, Pak Judi gimana? Sudah menghasilkan karya berapa? Waduh Dek, belum sempat. Itu kan bagian dari cerita. Karena sibuk rapat penjaminan mutu, karena sibuk menyiapkan borang, menyiapkan evaluasi diri, menyiapkan LKPS. Wah, jangan ditanya dulu ya Dek. Aduh, jangan begitu. Wah, Bu Hartati ditanya, Bu, sudah menghasilkan berapa artikel semester ini? Waduh, jangan tanya dulu, ini sibuk diundang Pak Ketua, rapat sana, rapat sini, rapat sana, rapat sini. Akhirnya rapatnya genah gitu. Ya, ini bagian-bagian terindah. Tetapi itu harus kita jalani, harus kita nikmati. Lika-liku dalam berproses harus kita jalani sehingga nanti akan berdampak untuk semuanya. Nah, teman-teman yang badan luar biasa. Di 8 proyek Indonesia Mengajar melalui Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ini menjadi salah satu bagian yang bisa kita jadikan objek tulisan. Dimanapun bisa kita jadikan dengan berbagai konteks tulisan. Mau menulis apa saja bisa. Jadi sebenarnya bagaimana kita memperluas cadangan repertoar pengalaman, repertoar bahasa kita, ini yang harus kita lakukan. Karena disinilah sebenarnya upaya itu kita lakukan secara serentak. Dan ini akan berdampak pada titian upaya kita, bagaimana kita menghasilkan karya-karya nyata dalam upaya berliterasi ilmiah. Entah itu nanti wujudnya jurnal, buku, atau yang lain-lain. Nah, ini mumpung ada mahasiswa, ada dosen, ada teman-teman dari berbagai pihak, ada Mas Judi di Jaminan Mutu juga. Ini semua berdampak. Kebetulan kenapa yang katakan Mas Usamah tadi berkaitan dengan luaran di 9 kriteria. Iya, karena kebetulan saya juga menjadi salah satu anggota tim penyusun 9 kriteria termasuk Lamdik dan juga asesor APT dan APS.
Ini memang harus dilakukan bersama-sama. Kombinasi integrasi inilah yang harus kita sinergikan. Karena apa? Apa yang kita lakukan nanti akan berdampak semua. Berdampak untuk individunya, berdampak untuk prodinya. Nah, ini yang harus saya tunjukkan secara sinergis bagaimana kita bisa melihat komponen-komponen yang nantinya publikasi ilmiah bagi dosen, bagi mahasiswa itu wajib. Nah, kenapa wajib? Tentu tadi sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai dosen di Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi itulah yang harus kita kuatkan bersama-sama agar kita tetap menjadi guru, dosen, mahasiswa abad 21 yang keren dan luar biasa dalam publikasinya.